Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua teman-teman pada pertemuan kelima. Pada kali ini saya akan mencoba untuk membahas yang disebut dengan laporan keuangan dan tahap akhir dari penyusunan laporan keuangan. Mungkin pada kali ini saya akan lebih menitik beratkan kepada bagaimana membuat laporan keuangan, kemudian apa saja sih yang ada di dalam laporan keuangan tersebut, terus modelnya seperti apa saja. Memang saya akan lebih menitik beratkan ke sana. Jadi pada pertemuan kali ini ada tentang laporan keuangan, jurnal penutup, dan jurnal pembalik. Namun yang mungkin memang akan teman-teman butuhkan ke depannya ialah mengenai pembuatan laporan keuangan. Maka saya akan mencoba untuk lebih fokus ke sana. Oke. Mungkin kalau bisa saya definisikan secara sederhana, apa sih laporan keuangan itu? Laporan keuangan merupakan salah satu laporan atau bentuk laporan atau bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perusahaan mengenai seluruh transaksi yang telah dilakukan di perusahaan tersebut selama periode berjalan atau 1 tahun berjalan, yang nantinya laporan tersebut akan berguna bagi pemangku kepentingan masing-masing. Siapa aja sih pemangku kepentingan yang membutuhkan laporan keuangan? Contoh, ya ada direktur keuangan, ada jajaran mungkin pihak yang membutuhkan seperti komisaris, terus mungkin istilahnya pihak luar, pihak eksternal seperti siapa, misalkan kita perusahaan ingin minjam uang ke bank, kan otomatis bank itu kan bukan Senayan. Bank nggak mungkin bilang, oh perusahaannya Anda bagus karena saya tahu, saya sudah konsultasi ke tarot atau ke bola-bola kristal dan segala macamnya. Itu kan nggak seperti itu. Dari mana bank tahu bahwa perusahaan kita ini layak atau nggak diberikan pinjaman? Ya salah satunya ialah dari laporan keuangan. Nah, perlu teman-teman ketahui sebelumnya, laporan keuangan ini sebenarnya hanyalah tools aja atau mempercantik aja dari laporan yang teman-teman sudah bikin sebelumnya. Sebenarnya nyawanya itu bukan di laporan keuangannya. Nyawa atau ya contoh misalkan teman-teman bikin mie ayam, kan nyawanya sebenarnya bukan pada saat teman-teman sudah berikan topping daun bawang, kecap, terus saus, atau mungkin garam tambahin, atau mungkin cuka, pakai pangsit, itu enggak. Tapi kan intinya ialah yang penting mie ayamnya. Nah ini juga sama. Laporan keuangan itu ibaratkan ya tadi topping-topping yang tadi itu yang istilahnya dipercantik deh biar bisa dijual ke orang-orang. Biar orang-orang kalau mau beli mie ayam ini tertarik, wah karena memang penyajiannya bagus. Tapi kan sebenarnya intinya ialah dari mie-nya tersebut kan, tentang bagaimana teman-teman membuat, terus bahan yang digunakan bersih atau enggak, bahan yang digunakan itu terjamin atau enggak, kadaluarsa atau enggak, beracun atau enggak. Nah, itu sama kayak suatu transaksi keuangan perusahaan. Yang dilihat bukan dari bagaimana teman-teman menyajikan laporan keuangan ya sebenarnya. Yang paling terpenting ialah bagaimana teman-teman dari proses awal berhasil membuat membuat transaksi yang sangat akuntabel, terus kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena mau gimana pun ujungnya, selama teman-teman melakukan pencatatan dengan timing yang tepat, waktu yang tepat, cara yang tepat juga, maka otomatis laporan yang dihasilkan akan tepat juga, akan menarik juga dilihat banyak orang. Gitu. Jadi laporan ini lebih ke arah tools-toolsnya aja, tinggal mempercantik aja. Tapi kalau untuk ya bagaimana situasi keuangan perusahaan tersebut dapat dibaca, sebenarnya ya bagaimanapun juga tergantung teman-teman nih, seluruh jajaran staf, manajemen, dan direksi, terutama bagian accounting ya, pada saat mau mencatat, apakah sudah tepat mencatatnya sesuai dengan persamaan dasar akuntansi, apakah keliru, apakah sesuai dengan hukum dasar akuntansi, dan segala macamnya. Itu yang perlu diingat. Jadi ini hanya tools aja. Oke, jadi kalau misalkan namanya tools ya, one day bisa dimanipulasi gitu loh. Jadi mentang-mentang mau pinjam ke bank, udah deh yang penting laporan keuangan kita percantik aja, itu bisa sebenarnya. Itu ya tergantung hati nurani dan kejujuran masing-masing. Kalau memang jujur
dari awal buruk ya buruk aja gitu kan, keliru ya keliru aja. Tapi kalau memang ada niatan jahat pengen memanipulasi bisa aja. Makanya kan kalau teman-teman ingat dulu hebohnya, kok bisa sih laporan keuangan Garuda Indonesia dimanipulasi, padahal kan itu kan perusahaan besar ya. Karena memang dari awalnya saja sudah kurang bagus gitu, dari awal transaksi keuangan aja kurang terrible, kurang akuntabel. Gimana mau bikin laporan keuangan yang baik? Kan kalau dimanipulasi bisa memang, tapi kan semua tergantung ke kejujuran masing-masing gitu ya. Nah, laporan keuangan ini meliputi ada yang disebut dengan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan. Ini ada macam-macam seperti laporan arus kas, terus laporan arus dana. Biasanya untuk arus kas nih ya bahasa gampangnya cash in, cash out aja, cash flow gitu kalau kita sebutnya. Arus kas, cash flow. Mempotret bagaimana arus kas masuk, arus kas keluar. Itu harus sama dengan, jadi ketika teman-teman mencatat berapa sih kas yang masuk, berapa kas yang keluar, itu teman-teman harus sama mencatatnya dengan saldo kas yang teman-teman punya di bagian neraca. Iya dong, harus sama, karena kan ibaratkan yaitu laporan arus kas nih hanya memproyeksikan hanya membreakdown lebih bagaimana sih arus kas kita sebenarnya yang pada akhirnya tercatat di neraca gitu. Terus ada lagi namanya caleg, kalau saya sebutnya caleg nih, catatan laporan keuangan, saya sebutnya dengan caleg, CALK, A-nya kecil ya, CALK, saya sebutnya caleg. Itu menceritakan secara detail, gamblang bagaimana visi misi perusahaan, terus tujuan perusahaan, sejarah singkat perusahaan, yang pada akhirnya mencerminkan bagaimana sih kondisi keuangan sebenarnya perusahaan tersebut. Yaitu mengambil data-data dari laporan keuangan yang sudah ada sebenarnya. Cuma ini kayak dibikin karya tulisnya aja. Jadi kalau teman-teman bikin skripsi kan ngolah data nih. Nah itu sama. Data yang keluar ialah laporan keuangan, itu kan teman-teman harus istilahnya memberikan narasi panjang lebar berapa ratus halaman itu kan skripsi. Nah itu juga sama. Calegnya itu ialah penjabaran panjangnya, penjabaran deskriptifnya tentang laporan keuangan yang telah kita susun. Nih, laporan keuangan bentuk-bentuknya satu ada laporan laba rugi. Bahasa kerennya ya income statement. Kan income pemasukan tuh, statement kan. Pernyataan tentang pemasukan atau laba rugi nih. Oke. Laporan keuangan yang disebut dengan laporan laba rugi ini memotret dua akun pendapatan dengan akun beban. Jadi namanya juga laporan laba rugi, otomatis kan teman-teman pengen tahu nih berapa labanya, berapa ruginya. Nah, cara mengetahuinya kan otomatis teman-teman harus mempotret dua akun utama, yaitu akun pendapatan dengan akun beban. Secara tidak langsung teman-teman sudah bisa berpikir, oh berarti kalau laporan laba rugi ini akun-akun yang harus saya kelompokkan nih jadi satu laporan ialah khusus dua, yaitu pendapatan dengan beban. Nggak ada lagi selain itu. Nah, laporan keuangan sendiri ini bentuknya ada single step sama multiple step. Contohnya ya, ini multiple step, nih seperti ini. Nanti saya demonstrasikan juga, tapi saya tadi ngambilnya yang single step sih, yang saya berikan ke teman-teman. Ini multiple step. Multiple step ini sama aja, sama kayak single step, artinya teman-teman mengelompokkan yang atas ialah pendapatan, yang bawah ialah beban. Tapi kalau multiple step, teman-teman menghitung dulu nih berapa pendapatan dan beban dari usahanya teman-teman. Maksudnya apa sih? Maksudnya gini, contoh teman-teman bekerja di suatu perusahaan rumah sakit, contoh ya rumah sakit. Otomatis kan yang menjadi core atau menjadi inti pendapatan teman-teman ialah pendapatan layanan rumah sakit dong, rawat inap, rawat jalan, IGD, terus pendapatan farmasi, pendapatan radiologi, ya kan, sama beban-beban yang benar-benar berhubungan dengan rumah sakit, contoh beban alat kesehatan, beban peralatan medis, terus mungkin beban pembelian persediaan medis. Nah, tapi teman-teman juga nggak menutup kemungkinan dong punya pendapatan lain di luar usaha layanan rumah sakit tersebut. Contohnya apa? Misalkan rumah sakit punya ruangan kosong, terus disewakan. Nah, itu pendapatan sewa, tapi kan di luar dari inti atau core rumah sakit tersebut. Maka kalau di multiple step, teman-teman hitung dulu nih pendapatan dan beban dari
inti atau core rumah sakit, inti atau core layanan yang teman-teman punya di satu perusahaan tersebut. Kalau rumah sakit berarti kan inti core-nya ya pendapatan rawat inap, rawat jalan, IGD, farmasi, radiologi gitu kan. Terus bebannya berkaitan dengan medis. Baru teman-teman di bawahnya hitung lagi nih, berapa sih pendapatan dan beban di luar dari yang inti core pelayanan tersebut. Jadi kalau di rumah sakit ya di luar dari yang IGD, rawat jalan, dan lain-lainnya. Contoh pendapatan sewa, pendapatan bunga, mungkin pendapatan apalagi ya selain sewa dan bunga itu kan di luar itu ya, di luar layanan rumah sakit gitu. Misalkan mungkin pendapatan yang lain-lainnya gitu. Ini contohnya ya. Kalau teman-teman lihat nih, pendapatan usaha, ada kata-katanya tuh, pendapatan usaha berapa, biaya usaha berapa. Terus teman-teman tinggal hitung nih, berapa pendapatan kurangi bebannya dia. Ketemu nih kan angkanya. Ketemu angka laba ruginya dia. Terus baru teman-teman masukkan nih pendapatan di luar usaha. Contoh pendapatan sewa, terus dikurangi dengan beban pajak yang di luar pelayanan. Contoh misalkan kalau di rumah sakit, beban pajak rekening itu kan di luar pelayanan ya, di luar beban yang harus dikeluarkan karena melayani pasien. Nah itu baru kita ketemu nih laba ruginya berapa, baru teman-teman totalkan tuh. Jadi yang atas teman-teman kelompokkan dulu khusus untuk usaha, yang dihitung laba ruginya berapa. Yang bawah dikelompokkan dulu nih yang non usaha, maka ketemulah laba ruginya berapa. Endingnya teman-teman jumlahkan nih laba rugi yang usaha dengan laba rugi yang non usaha. Nah itulah ketemu laba rugi perusahaan di tahun berjalan, di tahun tersebut. Gitu ya. Itu kalau multiple step. Multiple step tinggal dibedakan mana yang usaha, mana yang non usaha. Yang usaha dihitung dulu nih berapa laba ruginya, di bawahnya tinggal yang usahanya berapa laba ruginya. Terus yang kedua, ada laporan laba rugi berbentuk single step. Artinya apa? Teman-teman nggak mau pusing nih, nggak membedakan mana yang usaha, mana yang non usaha. Jadi ya udah semua, mau pendapatan layanan rumah sakit, mau pendapatan sewa, semuanya dijadikan satu blok semua. Yang penting semuanya ialah akun pendapatan. Sama kayak beban dihitung semua, dikelompokin sama semua, nggak dipikirin mau itu beban apa, pokoknya jadi satu. Maka ntar laba ruginya ketemu secara keseluruhan. Pendapatan keseluruhan dikurangi dengan beban keseluruhan, ketemulah laba ruginya berapa. Itu kalau yang single step. Jadi teman-teman nggak membedakan mana yang usaha, mana yang non usaha. Semua judulnya hanya pendapatan aja, isinya yang macam-macam. Ada pendapatan usaha, pendapatan non usaha, total pendapatan berapa. Nah beban juga sama, ada dua isinya, beban usaha dengan beban non usaha. Ketemu berapa, tinggal diselisihkan. Laba ruginya sama dengan pendapatan keseluruhan dikurangi dengan beban keseluruhan. Ketemulah itu angkanya laba rugi. Beda dengan multiple step. Kalau multiple step teman-teman kelompokkan nih pendapatan yang usaha berapa, beban usaha berapa, selisihkan. Terus pendapatan non usaha berapa, beban non usaha berapa, ketemu laba ruginya, ditambahkan dengan laba rugi yang dari usaha tersebut. Gitu ya. Nah ini contoh yang single step. Langsung tuh pendapatan, contohnya gini ya, pendapatan usaha masuk, pendapatan sewa tulis juga, yang penting jadi satu kelompok pendapatan semua. Terus beban juga sama nih, mau beban bunga, mau beban deposito, mau beban depresiasi, mau beban apa, jadiin satu semua. Maka ketemulah laba rugi akhirnya berapa. Nah ini contohnya gini ya, beda sama yang ini nih. Nih kalau ini kan usaha sendiri, pendapatan sewa sendiri, dibagi jadi dua. Kalau ini semuanya dijadikan satu, yang penting sama-sama pendapatan, sama-sama beban. Terus ada laporan perubahan modal. Nah ini bahasa kerennya capital statement, kan capital sama dengan modal bahasa Inggrisnya. Cara bikinnya gimana? Gampang. Teman-teman bagian awal tulis modal awalnya berapa. Yang ada di neraca lajur nih, kan ketahuan nih modal awal dikredit berapa tuh. Terus laba rugi berjalan. Udah ketahuan nih berapa dari neraca lajur, kan gampang toh. Kalau teman-teman sudah punya neraca lajur kan tinggal diubah aja nih. Pendapatan kurangi beban, itulah laba rugi bersihnya. Dimasukkan tuh. Jadi modal awal ditambah laba rugi bersih. Kalau rugi ya berarti dia dikurangin. Jadi modal awal dikurangi rugi bersih. Tapi kalau dia laba, maka modal awal tambah laba bersih. Ketemu hasilnya berapa, dikurangi dengan prefer. Prefer ini kan ibaratkan yang sudah diambil oleh pemilik untuk keperluan pribadi. Jadi mengurangi modal tersebut kan. Baru ntar akhirnya ketemu nih berapa modal akhirnya.
Jadi stepnya teman-teman cari dulu modal awalnya berapa di neraca lajur. Kemudian teman-teman cari nih laba atau rugi bersihnya di neraca lajurnya juga. Kalau laba ya ditambahin, kalau rugi ya dikurangin. Intinya gitu. Karena kan kalau rugi pasti angkanya minus, nggak mungkin plus. Kalau plus kan berarti masih laba meskipun dia hanya plus sedikit ya. Plus 100 perak kan juga masih laba itu. Tapi kalau udah minus, itu kan baru. Contoh 10 kurangi 2 juta, 8 juta itu kan itu kan laba. Tapi kalau pendapatannya 8, bebannya 10 juta, itu kan minus 2 juta. Nah, itu rugi. Nah, itu sama ntar. Kalau misalkan diketahui modal awal 20 juta nih. Terus ternyata pendapatan kurangi bebannya minus 2 juta alias dia rugi. Ya udah tinggal 20 kurangi 2 juta sama dengan 18 juta. Terus ada prefer 10 juta, ya tinggal dikurangi lagi. 18 juta tadi dikurangi dengan prefer 8 juta, ketemu akhirnya modal akhir sama dengan 10 juta. Oke, saya ulang lagi ya. Contoh. Modal awal di neraca lajur 20 juta. Terus saya menghitung laba bersih atau laba rugi di neraca lajur. Pendapatan di bagian kredit 8 juta, terus beban di bagian debit 10 juta. Otomatis saya rugi 2 juta. Nah, caranya ialah modal awal 20 juta dikurangi dengan 2 juta karena kan saya minus, saya rugi. Maka ketemulah hasilnya 18 juta. Terus ternyata di neraca lajur juga masih ada angka priva nih di debit sebesar 10 juta. Maka saya kurangin 18 juta dikurangi dengan 10 juta tersebut. Sehingga modal akhir dari perusahaan saya ialah tinggal 8 juta saja. Gitu ya cara bikinnya. Oke, terus ada namanya laporan laba ditahan atau return earning. Earning kan pendapatan atau laba ya. Ditahan kan retain. Nah itu bahasa Inggrisnya. Terus sama nih, kalau ini tinggal sama aja. Laba ditahan awal berapa, misalkan 20 juta. Terus laba rugi bersih saya, contoh seperti tadi ya, minus 2 juta. Jadi, kalau laba ditahan awal misalkan 10 juta, terus saya minus 2 juta, kan tinggal 8 juta tuh. Dikurangi priva, misalkan saya ada priva 2 juta, tinggal 6 juta. Terus dikurangi dividen 2 juta lagi. Nah, tinggal berapa tuh? Tinggal 4 juta kan. Ini sama aja. Nah, ini kalau untuk laba ditahan. Tinggal teman-teman lihat di neraca lajur, adakah saldo laba ditahan. Berarti kalau nggak ada, yang usah dikerjain. Gitu ya. Kalau ada return earning berarti dikerjakan, tapi kalau nggak ada, nggak dikerjakan. Oke. Nextnya ialah neraca. Ini saya paling suka neraca nih, karena paling gampang buatnya. Neraca itu ada 2 bentuknya. Ada yang skontro, ada yang stafel. Nanti saya berikan contoh yang ada angkanya ya, gimana itu stafel, gimana itu skronto. Jadi neraca ini untuk menunjukkan istilahnya harta dan utang serta modal yang teman-teman punya nih. Berapa sih? Jadi kalau neraca ini ibaratkan kalau misalkan ada orang mau lihat nih. Kalau laba rugi kan mau lihat teman-teman rugi atau untung. Rugi, ya bener. Rugi atau laba kalau laba rugi. Tapi kalau neraca nih pengen melihat kekayaan teman-teman nih. Kira-kira punya harta berapa, punya utang berapa ya gitu. Karena dengan melihat neraca saya jadi tahu kondisi kesehatan dari perusahaan teman-teman yang teman-teman punya. Contoh, teman-teman punya aset 10 juta, tapi punya utang 20 juta. Nah, itu jadi pertimbangan juga buat saya. Wah, ternyata di neracanya teman-teman cuma punya aset 10 juta, padahal utangnya 20 juta. Nah, itu kan meragukan. Kenapa? Karena dari utang tersebut membingungkan kan, teman-teman ntar bakal bayar pakai apa. Ya kalau labanya bisa menutupi utang tersebut, tapi kalau nggak punya kan teman-teman harus menjual aset nih. Sedangkan teman-teman hanya punya aset 10 juta aja, sisanya mau gimana? Nah gitu loh. Jadi neraca itu untuk mengcapture bagian itu. Oh, untuk melihat kira-kira kondisi keuangan di perusahaan tersebut sehat atau enggak. Dengan melihat berapa sih aset yang dipunya, berapa sih utang yang dipunya. Setidaknya kalau aset yang dipunya lebih tinggi, bisa dikategorikan perusahaan tersebut sehat, sehingga dia bisa membayarkan utang-utang yang dia punya dengan cara menjual mungkin, atau mungkin lelang atau apa, untuk aktiva atau aset yang dia punya. Jadi, ibaratkan untuk pelit atau bangkrut, ya masih bisa dihindari lah. Tapi kalau dia tidak punya aset yang cukup untuk membayarkan hutangnya, teman-teman harus hati-hati. Oke, nah ini bentuk skronto. Kalau saya gampangnya nyebutnya bentuk kiri kanan nih, karena kan dia sebelah-sebelahan tuh. Aktiva sebelah kiri, terus pasiva sebelah kanan.
Kemarin kalau teman-teman bikin di neraca lajur itu kan yang kiri kanan hanya debit kreditnya aja. Nah itu teman-teman olah lagi nih, dikelompokkan. Mana yang masuk ke dalam aset, mana yang masuk ke dalam pasifa, mana yang masuk ke dalam aktiva, mana yang masuk ke dalam pasifa. Nah itu teman-teman kelompokkan lagi nih. Tadi bikin kiri kanan, itu skronto. Kalau di bagian neraca lajur kan yang kiri kanan debit kreditnya tuh balance. Nah, ini kalau ini berdasarkan akunnya, teman-teman mengelompokkan berdasarkan akunnya apakah dia di aktiva atau di pasifa. Itu kalau yang skronto. Dan ingat, itu harus balance juga. Jadi kalau teman-teman sudah punya neraca lajur itu tinggal gampang sebenarnya. Teman-teman tinggal kelompokkan aja kan nggak perlu pusing. Gitu ya. Oke, ini teman-teman bisa jadi referensi nih, kira-kira yang masuk ke aktiva apa aja, yang masuk ke pasifa apa aja. Nah, ini ada contoh-contohnya, akun-akunnya. Jadi kalau misalkan ntar saya minta tolong teman-teman untuk bikin yang namanya neraca, teman-teman tinggal bikin aja. Tinggal dikelompok-kelompokkan aja, gampang kan sebenarnya itu. Yang sulit ialah bagaimana teman-teman memproses dari jurnal umum hingga ke neraca lajurnya. Tapi kalau udah di neraca lajur, udah gampang, tinggal mengelompokkan aja. Itu kan nggak sulit. Oke, terus ada bentuk staffel. Staffel ini nih ke bawah nih bentuknya. Jadi kalau ibaratkan kayak kemarin teman-teman bikin neraca lajur tuh kan di kolom neracanya dia akunnya ke bawah semua. Yang ada di kiri kanan cuma debit kreditnya aja, angkanya aja berapa. Nah kalau ini semuanya ke bawah. Cuma teman-teman juga harus mengelompokkan sesuai dengan pertama pasti aktiva dulu. Bagian atas pasti aktiva dulu, baru pasifa di bawahnya. Nih, tuh, pasifa di bawahnya, kemudian terakhir ialah pasti modal. Nah, ada modal nih, kalau teman-teman baca di atas total pasifa, itu kan modal. Jadi ini bentuk ke bawah, tapi kalau saya kurang suka bentuk ke bawah sini karena bikin saya liar, saya bingung. Aduh, kok balance atau enggaknya kan saya harus scroll ke bawah dulu nih. Sedangkan kalau bentuknya kayak gini, saya kan tinggal bikin aja. Kita lihat kiri kanan, oke, balance, cabut saya. Nah, tapi kalau kayak begini, saya harus lihat ke bawah dulu nih. Bener nggak ya? Itu balance gak ya antara aktiva dengan pasifa. Nah ini aktivanya di sini, pasifanya di sini. Kalau mau lihat saya mesti naik turun dulu kan. Tapi kalau ini tinggal sekali capture jelas gitu loh. Kayak misalkan teman-teman mau capture apa, bolak-balik kan capek juga. Tapi kan kalau sekali capture kayak gini enak dilihatnya. Itu sekali lagi itu masalah selera dan masalah kebijakan di perusahaan. Yang penting teman-teman harus bisa bikin jurnal umum, terus AJP, kemudian dibikin jadi laporan ini. Oke. Nah ini untuk tugas teman-teman ya. Buat dari neraca lajur yang sudah kita buat di minggu lalu, PT Askia, teman-teman bikin tuh. Laporan laba ruginya, laporan perubahan modalnya, kemudian neracanya. Ya, sudah saya tulis juga di WhatsApp, tinggal teman-teman bikin. Oke, terus setelah teman-teman punya yang namanya laporan keuangan nih, ada lagi stepnya yang disebut dengan jurnal penutup. Apa definisinya? Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir tahun untuk menutup semua rekening yang bersifat sementara atau menutup semua akun yang bersifat sementara. Rekening atau akun yang bersifat sementara itu merupakan akun-akun yang ada di bagian laba rugi dan prive. Jadi bukan di neraca ya, ingat. Jadi kalau untuk neraca teman-teman nggak usah bikin jurnal penutup. Tapi kalau untuk laba rugi, teman-teman bikin jurnal penutup. Untuk apa? Agar, kalau bahasa saya sih, itu untuk mengenolkan, membikin. Jadi di akhir tahun nih, saya punya pendapatan 50 juta, saya punya beban 20 juta. Terus di akhir tahun saya tutup nih, biar apa? Biar pendapatan saya 0, beban saya 0. Loh kenapa mesti di-nolin? Lah nanti kan saya mau masuk ke periode selanjutnya, periode tahun depan. Kalau misalkan itu masih ngikut ke periode tahun depan, berarti saya nggak bisa tahu dong secara gamblang sebenarnya berapa sih pendapatan saya di tahun tersebut, berapa sih beban saya di tahun tersebut. Nah, itu gunanya sebenarnya untuk itu, untuk mengcapture dengan lebih pasti, dengan jelas berapa sih sebenarnya pendapatan dan beban yang real di tahun berjalan. Ingat ya, yang real di tahun berjalan, bukan di tahun sebelumnya. Makanya harus ditutup nih, harus dibikin 0 dulu. Kalau saya bahasa gampangnya gitu untuk menjelaskan. Karena kalau sudah 0, otomatis di tahun depan saya akan lebih mudah lagi. Kayak teman-teman ngisi bensin aja kan, kalau bayangin, teman-teman ngisi bensin, terus satu mobil diakumulasikan dengan mobil berikutnya. Bingung nggak? Yang harusnya satu mobil, misalkan, saya beli 200.000, terus kalau nggak dimulai lagi dari 0, di mobil berikutnya, ngikut aja. Padahal mungkin di mobil berikutnya saya juga hanya ngisi
100.000, tapi kecatat 300.000 gara-gara akumulasi 2 mobil. Mobil pertama 200.000, mobil kedua 100.000. Nah, itu kan bingung kan nyatetnya gimana. Akan lebih baik kalau teman-teman start from zero. Jadi mulai dari nol ya. Nah, itu kayak slogan Pertamina kan kalau lagi ngisi bensin. Jadi kalau teman-teman bingung, ngapain sih kok mesti dibikin jurnal penutup? Kenapa harus dinolkan dulu? Nah, untuk itu sebenarnya. Kalau misalnya teman-teman ngisi bensin 1, terus di mobil kedua dianggapnya sama, padahal teman-teman cuma ngisi 100.000, terus teman-teman dilaporkan ngisi 300.000, lah apa nggak bingung? Nah gitu kan, makanya gunanya untuk itu, untuk menjustifikasi sebenarnya di tahun berjalan berapa sih pendapatannya, berapa sih bebannya tanpa mengikut sertakan pendapatan dan beban di tahun sebelumnya. Gitu ya. Nah ini jurnalnya nih, teman-teman harus inget banget. Tapi nggak perlu inget sebenarnya nggak apa-apa, karena selama teman-teman inget persamaan dasar akuntansi, otomatis bisa bikin ini. 1, menutup pendapatan. Pendapatan di debit, ikhtisar laba rugi di kredit. Kenapa pendapatan di debit? Ingat, saldo normal pendapatan itu kan di kredit. Maka kalau di jurnal penutup ya tinggal dibalik. Pendapatan di debit, ikhtisar laba ruginya di kredit. Nah, itu jadi nggak perlu dihafalkan sebenarnya. Yang penting teman-teman ingat, saldo normal pendapatan di kredit, maka pada saat jurnal penutup tinggal saya balikan aja. Jadi debit. Terus kedua, menutup beban-beban. Ingat, saldo normal beban ada di debit, maka kalau menyusun jurnal penutup tinggal dilempar ke kredit. Maka jurnalnya ialah ikhtisar laba rugi di debit pada beban-beban di kredit. Karena kan ingat, beban-beban tadi itu saldo normalnya ada di debit. Terus menutup rekening modal. Kalau teman-teman untung, jurnalnya ialah ikhtisar laba rugi pada modal. Loh, modal kan di kredit, kok dia di kredit lagi sih? Nah, teman-teman ingat, ketika teman-teman mau menutup akun modal, ingatlah, modal yang teman-teman punya di tahun ini, apabila itu menghasilkan untung, atau katakanlah saya laba ya, saya profit ya, bukan rugi. Profit saya tersebut akan saya tambahkan menjadi modal saya, modal operasional perusahaan saya di tahun berikutnya. Makanya dia di jurnal penutup dimasukkan lagi ke kredit. Karena untuk asumsinya dia akan menambah modal teman-teman di tahun berikutnya. Maka jurnalnya ikhtisar laba rugi pada modal di kredit. Kebalikannya nih, kalau saya rugi, kan mengurangi modal saya di tahun depan. Makanya saya mencatatnya sebagai modal di debit pada ikhtisar laba rugi di kredit. Karena kan di sini kalau modal di debit dia mengurangi modal. Otomatis karena saya rugi, maka saya yang seharusnya bisa menambah modal malah jadi berkurang modalnya karena saya rugi di bulan ini untuk menutupi atau mengcover kerugian saya di tahun ini. Bukan bulan ya. Untuk menutupi kerugian saya di tahun ini, maka saya jurnalnya modal pada ikhtisar laba rugi. Modalnya saya kurangin, maka di debit. Oke, sekarang prefer, menutup rekening prefer, menutup akun prefer ke modal. Ya, ingat, prefer itu jurnal normalnya ada di debit. Maka ketika saya menutup akunnya, saya pindahkan ke kredit, modal pada prefer. Itu nggak perlu dihafalin sebenarnya. Terus angkanya gimana, Bu? Angkanya gampang aja. Untuk pendapatan teman-teman tinggal lihat angka pendapatan di neraca pada neraca lajur. Yang kedua, teman-teman tinggal lihat angka beban. Maaf banget, ini fatal banget, saya salah ngomong. Kalau teman-teman mau nutup akun pendapatan, tinggal lihat angka pendapatan di kolom laba rugi pada neraca lajur. Sama kayak beban, teman-teman tinggal lihat angka beban-beban, dijumlahkan tuh semua angka bebannya di kolom laba rugi pada neraca lajur. Terus kalau modal juga sama, tinggal lihat angka modalnya di neraca lajur. Terus, maaf, fatal lagi nih. Nah, kalau untuk yang menutup laba atau ruginya, teman-teman tinggal lihat nih, apakah dia laba atau rugi. Dilihat dari kolom laba rugi, yaitu pendapatan kurangi beban. Kan ketemu tuh selisihnya berapa paling akhir. Pendapatan kurangi beban berapa tuh, apakah dia plus atau minus. Nah, itu angkanya tinggal diambil dari situ. Angka laba atau rugi bersihnya teman-teman. Tinggal dimasukkan ke situ, ke jurnal ini. Terus, untuk prefer, ya teman-teman tinggal ambil angka prefernya.
tinggal ambil angka priva di neraca lajur. Udah gitu aja sebenarnya sih. Oke. Terus neraca saldo setelah penutupan buku. Ya otomatis ini kalau sudah setelah penutupan buku ya setelah ini ya angkanya untuk pendapatan pasti akan 0, untuk beban pasti akan 0. Karena kan tujuannya tadi untuk tadi start from the zero. Mulai dari 0 ya kakak, kan gitu. Nah ini kalau untuk di perusahaan-perusahaan yang sudah well-established, teman-teman jangan takut karena berarti saya harus bikin jurnal lagi dong Bu, satu persatu. Iya, kalau teman-teman di perusahaan yang belum well established atau di perusahaan yang nggak punya sistem akuntansi atau teman-teman punya usaha sendiri nih yang belum punya sistem akuntansi, memang teman-teman harus bikin jurnal ini biar teman-teman bisa bikin neraca saldo akhirnya yang sudah 000 semua itu tadi. Tapi kalau sudah di perusahaan, teman-teman nggak usah khawatir. Kenapa? Karena dia punya sistem yang kompatibel, yang komprehensif. Kalau dulu saya tinggal klik satu aja, klik tombol, kalau dulu saya namanya tombol settlement. Jadi ketika saya mengeklik tombol settlement, semua akan membuat secara otomatis jurnal penutup. Langsung pendapatan sama beban saya 000 semua, tapi untuk neraca itu akan terus ongoing dari tahun sebelumnya. Kalau neraca kan kayak gitu, karena untuk mengetahui nih berapa sih hingga saat ini aktiva sama utang plus modal yang teman-teman punya. Tapi kalau kalau pendapatan beban kan dia otomatis ingin melihat laba rugi di tahun berjalan, maka dia otomatis akan 0. Sedangkan kalau di perusahaan yang sudah ongoing, sudah well established, teman-teman nggak usah bikin lagi jurnal ini, karena otomatis dia akan, kalau teman-teman klik satu aja, klik tombol satu aja, itu otomatis akan langsung akan meng-create sendiri yang namanya jurnal penutup gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau teman-teman bekerja di suatu perusahaan atau teman-teman harus, misalkan nih teman-teman sebagai anak-anak SI harus bikin sistemnya, teman-teman juga harus ingat, untuk mendevelop sistem akuntansi yang bagus, ingat jangan lupa di akhir tahun tambahkan fitur salah satu tombol aja untuk meng-create yang namanya jurnal penutup. Jadi semua akan tertutup, semua akun-akun pendapatan, beban, terus laba dan priva secara otomatis tanpa pusing. Nih, terus ada pengecualian ya. Saldo priva tidak perlu dimasukkan ke dalam neraca saldo lagi kalau sudah tutup buku. Oke. Saldo modal diisi dengan saldo modal akhir. Nah, setelah teman-teman bikin tadi tuh tutup semua. Nah, untuk modal teman-teman tinggal isi nih angkanya yang ada di modal akhir di laporan perubahan modal atau yang ada di neraca tersebut. Sama aja kan sebenarnya, nggak ada bedanya. Oke, nah ini jurnal pembalik nih. Nah, untuk jurnal pembalik ini sebenarnya opsional ya. Bisa iya, bisa enggak. Apa sih definisinya? Jurnal pembalik ialah jurnal yang dibuat pada awal tahun untuk menyesuaikan kembali AJP. Jadi kalau teman-teman punya AJP nih, nanti untuk gimana contohnya saya bikin ya. Saya sudah record video juga. Tinggal teman-teman lihat di situ contohnya kalau bingung nih. Oh, maksudnya gimana menyesuaikan AJP? Nah, itu ntar. Jadi kalau teman-teman sudah punya AJP nih, dibuat di akhir tahun dengan menggunakan pendekatan laba rugi ya, bukan pendekatan neraca. Jadi teman-teman sudah mengakui dulu nih berapa pendapatan, berapa bebannya dia. Nah itu teman-teman kan bikin lagi tuh AJP-nya. Pada saat teman-teman sudah menggunakan pendekatan laba rugi, pada saat bikin AJP kan malah menggunakan pendekatan neraca dong. Karena yang diakui bukan lagi bebannya, tapi yang diakui malah berapa sih deposit yang teman-teman sudah bayarkan untuk misalkan untuk asuransi segala macamnya ya kan. Ini juga sama. Kalau pembalik ini hanya beberapa akun aja. Akunnya apa aja nanti saya sebutkan di video khusus untuk jurnal pembalik. Sudah saya record juga kok. Tinggal teman-teman lihat. Tujuannya apa? Untuk menyederhanakan pembuatan jurnal yang bersangkutan pada tahun berikutnya. Oke, jadi biar nggak bingung lagi. Kalau tadi kan teman-teman sengaja mengenolkan nih pendapatan sama beban. Nah, kalau ini sengaja dibalikan lagi biar teman-teman ingat. Teman-teman tahu, waktu akhir tahun saya melakukan AJP nih. Nah, di tahun ini saya masih punya bukan utang ya, saya masih punya kewajiban-kewajiban AJP apa lagi ya. Nah, itu teman-teman bisa meng-capture dengan membuat jurnal pembalik. Apa aja sih yang bisa teman-teman balik? Nah, ini nggak semua akun. 1, beban yang masih harus dibayar. 2, pendapatan yang diterima di muka. Terus 3, pendapatan yang masih harus diterima. Terus yang
Keempat, ada biaya diterima di muka. Nah ini, seperti saya bilang kan, bisa menggunakan jurnal pembalik, lihat poin C sama poin D. Jika menggunakan pendekatan laba rugi, ingat, untuk AJP dengan menggunakan pendekatan laba rugi lah yang teman-teman bisa balikan dengan menggunakan jurnal pembalik. Kalau menggunakan pendekatan neraca, teman-teman nggak bisa mengembalikan jurnal-jurnal tersebut. Itu ya, tapi ini sifatnya opsional sih. Bisa dilakukan, bisa enggak, tergantung dengan kebijakan perusahaan. Nanti untuk lengkapnya saya berikan berikan record sendiri tentang jurnal pembalik, contohnya juga ada di situ, dan bagaimana. Silakan next ke video berikutnya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf kalau misalkan saya ngomongnya juga kecepatan, karena memang di sini lumayan banyak ya materinya, terus juga lumayan ngebut juga saya bikinnya. Oke, nanti silakan teman-teman kumpulkan tugasnya. Seperti biasa akan saya umumkan di grup WhatsApp. Terima kasih.